buah-buahan itu masalahnya. Jadi kalau kita kasih gabung yang aktif sama non aktif sama monoharari itu memang pas. Cuma setahu saya beberapa petani durian itu pakai kalsium silika tambah sitosan. Makanya di sini saya lihat jarang kena hawar daun kan, karena silika itu dia apa ya, pelindung. Pasir. Pasir. Dinding sel. Pasir. Tidak ada kena hawar daun. Kalau kita di padi kan itu untuk bulir sama apa namanya? Ini apa? Entah. Oh, ilmu saking yang jatuh, yang kayak itu, sama yang di duri. Ini musangking. Kita mau lihat yang tengah. Boleh tengah? Enggak, yang ini aja. Buka aja langsung. Iya. Ini masih boleh makan kan? Berapa? Nah, buka aja. Si Bawah tuh ber. Blossom. dibuka aja. Dibuka aja. Kalsium. Iya benar, Hah? Kalsium. kurang kalsium. Bisa kelihatan. Itulah ciri khas. Nih retak. Kurang kalsium benar. Ini teorinya. Ini teorinya. Nah, ini blossom and root. Enggak. Ini digigit tupai awalnya. Tidak tahan. Kalau cuma ST kami, Kion. Itu kami bakar loh. iya kering. Ah, mana itu lihat gitu. Nah ini kering nih. Aman, kering. Enggak ini musangking itu penyakit ini. Kulit tebal. Kan. Bukan nih dalam nih. Gosong nih. Gosong ini kan ada isinya. kurang. MG ya, betul. MG ini, Pak. MG kurang, Pak. MG kurang, Pak. Kurang tamol. MG kurang. Nutrisi lah positif. Iya, nutrisi. Jadi kalau dia nutrisi cukup, dia nutup. Nutup nih. Iya, kurang nih. Nah, ini kurang. MG nih. MG kurang. MG yang pasti kurang. MG S4 terakhir kapan ya mana? Kita kan 3 kali aplikasi Pak, yang apa KNO3, NKP sama MGS. Bulan apa? Sebelum ya pas dia mulai muncul bunga. Aman. Oke. Berapa banyak MG-nya? 3 kali Pak, seminggu Ukurannya? sekali kita aplikasi. Berapa dosis? 1 menit 1 menit 1. Enggak MG-nya. MG-nya Ya sama. MG S4 100 Pak. 100 Ya, gram. masuk 100 terlalu kecil. Kecil ya. 100 Kalkulatornya ini. Karena ini kosong, Iya, ini kosong. Iya. Ini MG itu untuk ini, untuk Bukan madat isi, ini. Madat Zat apa? padat semu. Kok? Zat padat semu itu untuk ngisi daging itu MG. Kita pakai MG ini kurang. NKP plus Kalau KNO3, kalsium ini udah oke nih. Ini tebel. Kalsium nggak ada masalah ya? Enggak, nah ini udah tebel. Ini tebel, kulitnya tebel. enggak kalsium ini nih, kalau kering Pak. Iya, ini Ya. kering. Kering. Nah, Enggak nggak ada takut masalah. dia. Jadi Kalsium sih sekarang oke. tinggal MG lagi ya? MG ini MG. MG itu untuk ngisi penebalan ini daging. Tapi ada daging buah. Ini kenapa ya? Masuk Atau gara-gara- batang, ini batang rimbun enggak? sakit. Nah, kadang sakit. Sakit nih. Batang sakit. Kalau masuk tuh positif, batangnya tidak normal. Tapi Ada jamur, tidak normal. Kalau sakit tetap positif, Pak. Iya. Kalau sakit positif, rasanya agak masam. Mungkin dari sini. Mungkin ada di Agak kering loh. Agak kering kan? Iya. kan jamur. Memang timbul rasa agak masam. atau sisa dari gigi tupai ini jadi basah nih. Ini jamur. Masa bener Pak ya? Enggak, ada asam. Jadi sekarang tinggal MG lagi ya? MG ini MG. MG itu untuk ngisi penebalan ini daging. Daging buah. Kenapa ya? Masam tuh batang, ini batang rimbun enggak? Nah, kadang sakit. Sakit nih. Batang sakit. Kalau masam tuh positif, batangnya tidak normal. Tapi ada jamur. Tidak normal. Kalau sakit tetap positif, Pak. Iya. Kalau sakit positif, rasanya agak masam. Mungkin dari sini. Benturan. Benturan. Biar. Nyicip lah. Wangi durian lah. Dari tadi gitu. Wangi durian ya. Oh, benar. Bau durian. Harum. Biar tahu juga. Dari mana enggak? Enggak jemput bayi jauh bukannya datang. Enggak dari jemput. Kita kuat karena kita patungan. Kamu mana? Jauh. Ki bok ngai. Iya, nurusuri ya. Tahu hasil. Terjadi suatu komunikasi yang waktu itu sangat ini, saya tahu dia sangat komitmen. Jadi ini mengenai durian ya. Memang apa banyak sekali, biarkanlah yang menjadi plasma kita. Betul nggak? Biarlah menjadi plasma kita. Tapi cuma sih tidak perlu bayar konsultannya. Saya mau beli pupuk ini, kamu datang aja ke saya. Betul kan? Saya mau beli racun ini, kamu datang kan ke sini. Sorry Pak, saya bukan kimia. Itu durian itu sudah dianggap sebagai industri. Nah kita durian sayang-sayang.
sayang-sayang, turunin sayang. Oh enggak? Semua sayang-sayang. Pupuk bisa jadilah, atau kita salah pupuk bisa jadi. Tapi kita sayang-sayang ini, kita elus-elus barang. Kita elus-elus. Padahal itu harus jadi barang produksi. Barang produksi. Ibarat sawit nih gini. Kayak sayang-sayang, enggak ngasih gitu ini. Sayang-sayang 5% itu Bapak itu berapa nilainya? 2 miliar US dollar. Yang 95% berapa? 38 miliar US dollar. Bayangkan nanam durian. Terus hari ini kita nikel. Jokowi selalu ngomong nikel. Dulu raw material kita cuma dapat devisa 1,5 miliar US dollar. Setelah hilirisasi dapat 20,8. Bapak benar gitu. Benar itu. Tapi itu murah itu. Terlupa orang. Lupa gitu. Murah itu kita lupa. Selalu punya nanam sawit. Sorry Pak. Tapi ya, tapi saya selalu ngomongin orang untuk nanam durian. Iya kan? Harusnya kita nanam sawit, ngomporin orang nanam sawit. Dan ngomporin orang nanam durian. Memang tidak semua berhasil, Pak. Iya. Belajar bukan belajar dari kesalahan. Mulai durian manteng, durian keras, durian jatuh berantakan. Semua dari dimulai oleh Pak Julis. Nah, sayang sekali ini 3 modal ini tinggal yang terakhir, Pak. Mestinya Arif ya, banyak sekali turunan dari durian itu yang bisa kita olah. Yang Malaysia udah bisa, Thailand juga udah bisa. Nah kita ini, kalaupun hitungnya Pak Haji ya, sorry ya, durian itu banyak 50 kali dari sawit. Benar ya. Bayangkan kita nanam 1 hektar durian sama dengan nanam 50 hektar sawit. Hah? Oh iya. Bapak Pak ini nanam 50 hektar sawit sama dengan 2.500 hektar sawit, 50 hektar durian. Malah pergi HGST begitu kan ngeri gitu dengar. Manusia itu sumber daya manusianya. Kita dari mulai tahun 2002 sampai sekarang belum dapat yang namanya SOP untuk durian yang benar, yang betul. Dari tahun 2002, jadi belajar untuk durian ini lama. Kita salah 1 tahun, ulang lagi 1 tahun kalau berbuah. Kalau berbuah habis. Jadi yang benar, kami dulu belajar tanpa guru. Ya kalau dapat, memang kita sekarang sama-sama bersatu padu, kata Pak Johan, saling menukar ilmu. Jadi kita harus belajar dari kesalahan orang, itu guru kita yang paling mulia kan. Tim Tinggi pernah ngomong gitu. Itu benar. Jadi salah saya dulu tuh, kalau dapat jangan diulang-ulang lagi lah sama teman-teman yang lain. Belajar yang ke depan. Kalau masalah buah, tadi udah ngomong, Pak John udah ngomong, jangan takut siapa yang mau makan, apa duluan kita mati atau pohon durian yang mati. Kalau saya udah banyak durian yang mati malahan. Jadi jangan takut. Jadi apalagi yang mau kita omongin? Banyak Pak Haji. Mengenai ini apa namanya Bicara masalah uang, dia berbicara masalah rasa. Iya kan? Nah itu yang penting kalau untuk kita sekarang, itulah kita mau cari titik temu itu. Nah di samping mungkin ada masalah-masalah teknis di lapangan yang ada, mungkin Pak Aking sama Bang Julis posisi di pupuk kandang itu sangat riskan di tanaman, apalagi di durian sama alpukat ya. Nah mungkin itu dari kita, mungkin nanti kalau habis dari Pak Budi kita mungkin ada sharing tanya jawab atau gimana nanti untuk cari titik temu gitu. Mungkin itu dari saya. Disampaikan Pak Johan Afi tadi. Untuk cuaca kita ini sebenarnya ya 2020 dan 2019 kita El Nino, 2020 2021 2020 itu setengah normal, 2021 2022 kita La Nina. Dan berdasarkan prediksi satelit dari Amerika NOAA itu baru normal La Nina itu di bulan Maret April nanti baru kita stabil.
Tapi perkiraan dari Weterness internasional itu Desember ini udah normal. Kalau Desember ini normal, kawan-kawan juga sudah banyak yang ngedeposit, otomatis sekitar Pengyan Februari itu akan ada panas, Maret atau Maret akhir ada panas, kita berharap seperti itu. Yang pertama perlu saya sampaikan bahwa Pulau Bangka dan Belitung itu terbagi beberapa zoom iklim namanya. Zoom ada zoom 42, zoom 43, yang nggak ada zoom itu bagian Bangka Barat sama Belitung, Pak. Kalau kita panjang lebar masalah teknis pasti pening kan, Pak ya? Pening kan? Kalau kami sudah ngomong ban aktif, alangkah baiknya kita bikin pelatihan teknis untuk karyawan kita. Itu kalian pelatih teknis untuk karyawan kita. Gimana sih cara nyemprot ketika dosis dibilangnya 0,2 gram per liter sama 0,5 mililiter per liter, dia bingung, apalagi yang sekolah. Terus ketika herbisida diganti 300 volume tinggi 300 1 liter per hektar atau sampai 5 liter per hektar, dia bingung lagi gimana konversinya. Pemupukan bibit itu 1 gram per liter, 300 gram per pohon, dia bingung gimana sih? Itu bagian buat karyawan, bukan buat bos. Bos pening yang keluar duit aja. Kalau bos kan tahu nggak duit, tahu ada untung. Saya pikir itu yang pertama ya, gimana peralatan kebun, sanitasi kebun, kecuali yang memang beberapa yang PPKM ya, para petani kurang modal. Kalau tambahan dari saya pikir sudah saya. Itu masalah pengamatan paling penting. Tanaman itu ketika musim seperti ini November sama April itu kita harus sering pengamatan karena cuaca itu hujan petir, itu rawan penyakit. Kalau dia musim panas rawan hama, kutu-kutu akan datang menghisap pucuk. Itu aja mungkin tambahan dari saya, Pak Arif. Perkenalkan diri, saya Taufik Rire, saya aslinya Blinyu. Jadi dari Blinyu mungkin saya sendirinya wakil dari Blinyu Tani Durian. Jadi awal bertanam mungkin 2019 akibat daripada YouTube-nya Bang Ulis. Korban YouTube. Jadi mencoba menanam lah sampai hari ini masih proses vegetatif, masih proses pertumbuhan. Jadi ada banyak kendala yang kami alami, terutama berkebun ini kan modal sendiri dan semuanya sendiri. Tetapi kalau pemerintah datangnya cuma datang foto, terus ngasih solusi pun tidak, terus datang mau diservis makan, gitu kan? Pemerintah juga Bukan pemerintah nih. Kita bicara fair-fairan, kenyataannya seperti itu. Ya. Jadi istilahnya itulah yang membedakan kita sama Malaysia. Kalau Malaysia sendiri saya lihat di YouTube mereka dan pengalaman teman-teman kita di Malaysia, pemerintah ikut andil di dalam itu. Tapi kenapa kita di Bangka ini mereka tidak ikut andil, cuma numpang foto, data kebun dan lain gitu. Nah itu yang kadang-kadang kita sesalkan. Terus yang problem kita coaping, masalah pupuk dan masalah peralatan. Terkadang-kadang kan kita ngerti bahwa kita ini di pulau, segala sarana sesuatunya sangat sulit untuk didatangkan. Apakah nanti ke depan dengan kita kumpul-kumpul seperti ini, apakah nanti akan ada solusi untuk hal-hal seperti itu? Nah, jadi istilahnya kalau misalnya kita perlu bahan untuk kebun, kita tuh ada satu pintu yang bisa membantu para petani. Nah, jujur saya banyak tinggal di Jakarta daripada di Blinyu, makanya saya pun kadang-kadang bingung dengan tim kita, Pak. Kalau saya minta foto yang bagus-bagus aja yang kirim. Sampai itu. Jadi saya sendiri kadang-kadang terkendala juga hal-hal seperti itu. Tapi pada prinsipnya saya senang, Pak, dengan idenya Pak Bang Arif untuk kita kumpul-kumpul untuk suatu saat kita bisa silaturahmi yang pasti, terus membagi ilmu, karena perbedaan daerah, perbedaan tanah mungkin ada sedikit lebih kurang ya. Jadi kita sebenarnya kalau memang ini kedepannya kita kumpul-kumpul ini, saya berharap setiap bulan kita harus mengadakan, terutama buat karyawan. Jujur karyawan-karyawan kita pun kadang-kadang malahan bertanya ke kita seperti apa cara mupuk, seperti apa, kan kita bingung juga. Sedangkan kita sendiri belajarnya dari YouTube. Gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang perlu kita sharing setiap bulannya. Dan ide dari Coaping untuk mengadakan pelatihan karyawan saya sangat support, Pak. Pak Budi itu yang punya ide itu. Pak Sri, Pak Budi. Pak PNS. Sebetulnya Pak, kita kan kayak main biliar, Pak. Nembak bola 6, bola 4 masuk. Kita nembak Pak Budi harus mengajukan ke pemerintah seperti apa untuk
semua kan. Seperti itu. Mungkin itulah dari saya Pak, karena di Belinyu memang jujur yang petani durian banyak, tapi belum terdata. Nah, untuk problem ke depan kita kan benar bahwa teman-teman malahan berpikir bahwa kalian tanamlah durian banyak-banyak biar kami yang tukang paling. Itu kata-kata keluar di Belinyu. Saya pun cuma senyum-senyum aja, tapi bahwa pangsa pasar durian di Jakarta itu sangat baik sampai hari ini. Nah, karena kita masih berindividu-individu sehingga kita untuk memasarkan ke Jakarta itu agak sulit. Apakah alangkah baiknya ke depannya dengan adanya sebuah asosiasi atau perkumpulan kita bisa membentuk, contohnya kayak sawit ada, kok kenapa kita nggak bisa seperti itu Pak. Nah itu mungkin nanti Pak Aping yang bisa ngasih arahan ke kami untuk melakukan itu Pak. Seperti itu. Terima kasih sebelumnya, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ekspor buah-buahan. Jadi ekspor buah-buahan ini yang rumahnya itu durian ya. Jadi kalau kita lihat dari secara nasional durian juga udah ekspor. Aku kira Bangka ini daftar ke luar negeri lah, ke dalam negeri aja ya. Cuma kita harus fokus ke tadi. Jadi kan banyak anaknya, minat tunak kan. Kok kita fokuskan semua tembai, nah itu kurasa lebih cepat gitu. Jadi stay dengan amrung baik. Nah, di samping itu juga, kemarin gue dengar juga, karena betul banyak orang departemen pertanian, baru ngobrol tuh, termasuk itu Pak Grit Hambali, anak ngomong kita juga berdekat komik oke gitu. Mereka juga sedang menggiatkan masalah durian ini. Jadi grupnya grup Pak Sahril. Tunggu semua mereka tuh. Nah, jadi mereka ini berusaha untuk ekspor durian. Nah, jadi itu berarti kalau dia sedang, kalau kita juga bisa, apa salahnya dengan ada kompakan tadi. Di samping itu juga yang aku dengar juga masalah setiap pancing juga masalah apanya? Kalau seperti ini durian ST ini. Nah, dia bilang itu dalam proses. Jadi kita ngomong penyelenggaraan. Itu atas loh. Tidak mewakili pemerintah karena hari ini dari pekebun untuk pekebun. Cuma saya tahu apa yang harus saya lakukan ketika saya berkebun. Ini orientasinya adalah ekspor. Kalau ketika kita ekspor, kita harus melakukan namanya GAP, Good Agriculture Practice. Jadi budidaya tanaman yang baik, dan itu kebunnya harus diregister. Dan semua perlakuan yang kita lakukan ke tanaman kita catat, tertracking. Sumber air juga kita akan dilihat oleh petugasnya nanti, segala macam lahan dan buahnya mungkin juga akan diuji. Ada namanya BMR, batas minimum residu. Dan tiap tujuan negara ekspor BMR-nya itu beda-beda. Kita ingat kasus mie sukses yang ditolak, itu mungkin dari cabenya, bisa jadi dari minyaknya ditolak oleh Korea ya Pak ya, saya lupa. Mie sedap ya, ya makin banyak pestisida makin sedap, itulah makin banyak puradana makin pahit. Jadi ketika kita berorientasi ekspor, kebun durian kita itu di atas 2 hektar kah, 10 hektar kah, berarti orientasinya ekspor. Kalau misalnya pasar itu terbuka, kita harus melakukan namanya register kebun dan melakukan Good Agriculture Practice. Nah itu nanti akan dilakukan kunjungan oleh Dinas Pertanian, dalam hal ini UPTD PMKP, pengawas mutu dan keamanan pangan PMKP.
itu nanti akan diberikan label apakah kita itu Prima 1 itu organik, Prima 2 itu ramah lingkungan, dan Prima 3 aman konsumsi. Nah, target kita adalah aman konsumsi. Kalaupun kita menuju pasar Jakarta, apakah lewat Durian Traveler, DT dan kawan-kawannya, kita usahakan kita bisa register dan bisa masuk dalam ranah aman konsumsi. Jadi BMR kita masih terkontrol. Makanya ke depan kita harus tahu jenis-jenis pestisida apa yang meresidu. Seperti misalnya organofosfat itu meresidu. Organofosfat mungkin kurakron, apalagi ya, starban. Itu yang organofosfat itu selalu meresidu di dalam tanaman dan dalam tanah. Terus ada lagi jenis lain seperti karbamat, puradan, itu dia meresidu. Makanya itu ketika dia diekspor tidak akan lolos. Itu Pak ya. Pertama yang GAP itu adalah masalah register kebun dan dia ada tracking. Jadi ketika ada nomor itu nanti dikasih nomor register oleh UPTD BNKP, baru kita bisa masuk pasar ekspor. Mungkin itu tambahan dari saya. Ya, tanya lah. Cek residu itu di mana, Pak? Cek residu banyak lab di Jakarta ya. Kalau Pak Johan, di situ ada, tapi belum terakreditasi, jadi nggak bisa terpakai. Tapi mereka bisa kalau kita mau tahu berapa sih organofosfat yang terkandung di situ dan karbamat dan segala macamnya. Misalnya amisartop itu ada kelas azol ya namanya. Sama misalnya yang lain-lain juga bisa. Pyrethroid sintetik kayak decis, deltametrin, nah itu juga bisa. Itu meresidu. Yang mungkin tidak meresidu jenis seperti plenum ya. Dia spinosat itu tidak meresidu. Cuma biasanya bahan yang tidak meresidu itu dia lebih mahal. Itu mungkin tambahan dari saya Pak. Jo. HSE, Health Safety Environment. Ini departemen khusus ini punya manajer sendiri ngurusnya untuk supaya sertifikasi kita tuh berjalan, dan setiap 6 bulan kita diverifikasi, bukan hanya dikasih GAP itu terus kamu mau melakukan apa saja, tidak bisa, harus kita bertanggungjawabkan. Fair aja mungkin kita di petani durian belum mampu sampai ke sana. Itu ini apa namanya? Memang kalau kamu ekspor ke China, Malaysia sendiri baru bisa ekspor buah bulat itu. Kalau nggak salah 2017 Pak. Malaysia itu musangking bulat ekspor beku supaya keluar GAP-nya. Kalau dari kita gampang keluar GAP kita. Di China-nya mau nggak terima? Belum tentu. Nah, GACC kan. Nah, kita harus lewat lagi tim supervisi dari mereka, nanti datang, mereka keluarkan sertifikat mereka, baru kita bisa keluar barang itu ke China. Nah, itu masalah. Hah? Iyalah, apa namanya, itu yang menurut saya kita petani durian, ya bukan kita ini ya, perlu waktulah untuk mencapai itu. Saya pikir itu ide bagus juga ini, karena bagaimanapun juga kita barang ini dimakan, betul kan? Barang itu dimakan oleh orang, dan kita harus bertanggung jawab terhadap kualitas, terhadap mutu, terhadap kesehatan daripada durian yang kita kirim. Kita bisa ketemu ya di tempat ini, acara ini digagas oleh teman-teman ini untuk acara seperti ini, saya kira bagus sekali, karena kan memang nanam durian ini modalnya kawah dan modalnya satet. Tahu satet? Satet Pak. Satet itu adalah keberanian untuk membayar. Karena jujur mongim udah keluar nggak ada masuknya. Kalau durian kita ini udah yang umurnya 6 tahun, 7 tahun, selama 6 tahun itu keluar duit aja, nggak ada masuknya. Dan juga kapan masuknya nggak jelas. Jadi hari-hari ini kalau kita kumpul ini ketemu orang-orang apa tadi Pak Johan? Ramang. Orang ngeramang, tapi ini ngeramang yang positif, luar biasa. Kalau udah kumpul kayak gini, tadi mestinya saya nggak mau bicara, tapi saya senang, saya ketemu sama-sama orang
orang Ramang. Termasuk saya juga. Kalau enggak mungkin. Saya kalau boleh cerita, saya sebenarnya nanam durian ini yang ngajaknya Pak Johan juga, yang ngasih bibitnya beliau juga. Tapi setengah jalan udah mau berhenti juga gitu. Pakai juga selalu, pakai juga. Mau berhenti. Kenapa? Saya tanam mungkin awal-awal saya tanam mungkin ada 1000 kali. Begitu tanam, bagaimana? Durian yang di sana bagus Pak, dia bilang. Kita kan cuma di ujung sini, sana kan nggak pernah pergi kan, karena kan hutan kan di ujung sana. Begitu nanti tanya gimana, bagus. Datang Pak Johan, ini Lengkeng saya 600. Apa jenis? Lengkeng saya punya jenis New Crystal, King Long, dan Ito dikit. Yang banyak itu New Crystal dan King Long. Alhamdulillah hari ini saya ketemu dengan senior-senior.